Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para bini sepuh, para jamaah, para bapak ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mboten bosan-bosan kita selalu mensyukuri nikmat Gusti Allah. Sebagaimana Allah juga tidak pernah bosan untuk memberikan nikmat dan karunia-Nya datang kita sedaya. Sehingga hadirin sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan waktu luang sehingga kita saged jamaah teng Masjid Al-Hidayah dan saged nerusaken ngaji. Hadirin sungguh kita lungguh 1 jam dawuh Kanjeng Nabi di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, la an ajlisa sa'atan fa atafaqqahu ahabbu ilayya min an ahyal lailah ila sabah. Sungguh saya duduk 1 jam kemudian saya belajar memahami agama lebih saya cintai dibandingkan dengan menghidupkan malam dengan sholat sunnah sampai pagi. Jadi sak jam tok kita ngaji niki lebih baik dibandingkan dengan kita sholat malam sampai esok semalam suntuk. Lah hadirin, pahala yang sebesar itu kita sholat malam semalam suntuk niku lho podo ambek kita sak jam ngaji niki. Sehingga eman banget kalau hari-hari kita itu tidak diisi dengan ngaji. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Turmudi, Kanjeng Nabi dawuh, Imam Tabrani, Nabi dawuh, idza ata alayya yaumun lazdadu fihi ilman. Jika datang satu hari kepadaku yang tidak ada tambahan ilmu, yuqarribuni ilallah, yang bisa mendekatkan saya kepada Allah Azza wa Jalla, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka hari itu adalah hari sing gak barokah. Ya Allah, betapa ruginya hadirin ketika ada tambahan hari tapi gak ono barokah, tidak ada kesaenan yang bertambah kepada kita. Tapi kita didamel ngaji, didamel mengkaji ilmu, maka itu adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Sehingga hadirin monggo kita isi, kita jadikan hari kita itu menjadi berkah dengan kita sempatkan, kita paksakan diri kita untuk ngaji, untuk mengkaji agama. Jadi eman ngoten menawi tidak diisi dengan agama. Tujuannya sehingga kita niki semakin sempurna, ilmune semakin sempurna nggih. Termasuk ibadahnya kita tambah mantap ketika kita belajar terus. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian yang kemarin kita membahas tentang muamalah, memberikan toleransi kepada orang-orang yang tidak bisa membayar hutang, dan itu sudah termasuk sedekah sendiri. Jadi ketika kita memberikan toleransi itu
Maka setiap hari itu dihitung dengan sedekah. Jadi di dalam sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, man andzara mu'siron, man barang siapa yang andzara memberikan toleransi waktu, mengulur waktu, mu'siron kepada orang-orang yang kesulitan. Jadi wong sing kangelan nyaur utangi, menyelesaikan tanggungannya, kemudian diberikan toleransi waktu, diulur waktunya. Bikulli yaumin mithlahu, subhanallah. Setiap hari niki padha ambek sedekah sejumlah yang kita hutangkan. Rek utangi niki 1 juta, berarti setiap hari padha ambek sedekah 1 juta. Gak kroso, kita tidak menyangka wis ketika dia itu punya uangnya kembali, tapi setiap hari itu Allah menjadikan senilai yang dihutangkan itu koyok sedekah. Qabla ayyahilladzin, sakderenge yen to terselesaikan hutangnya. Fa idza halladzin, ketika sudah jatuh temponya nggih, andzarahu falahu bikulli yaumin mithlahu shadaqatan. Maka ketika sudah jatuh temponya kemudian dikei waktu tambahan, maka setiap hari itu sama dengan sedekah sejumlah yang kita hutangkan. Hadirin wasyaikhani, ada hadis riwayat Imam Syaikhani, Imam Bukhari Muslim, an Hudzaifah, saking sahabat Hudzaifah, qala ngendika sapa Hudzaifah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh, inna rajulan mimman kana qablakum, inna rajulan sak temene ana wong lanang, mimman saking golongan, kana kang ono sapa man qablakum sadurunge sira kabeh, bahwa ada seorang dari golongan orang-orang sebelummu, umat sebelummu, dawuh Kanjeng Nabi, atahul malaku, ata tekohu ing rajul sapa al malaku malaikat. Jadi sing dawuh Kanjeng Nabi, sing cerita Kanjeng Nabi, ada seorang dari golongan sebelum kita dulu didatangi malaikat. Sing teko niki mboten malaikat rahmat, tapi sing teko malaikat Israil. Malaikat Israil yang akan mencabut nyawanya. Liyak bidho, drapun jabut sapa malaikat ruhahu ing rohe. Jadi malaikat ini akan mencabut nyawanya. Faqala, mongko tako sapa malaikat niki teng tiyang sing badhe dijabut niku, hal amil ta ana to nglakoni sapa sira min khairin, saking kebagusan. Pak, sampean tau nglakoni apik ta? Niki malaikat sing tanglet nggih, sampean pernah melakukan kebaikan? Qala, tiyang niki jawab, ma'alam, kula mboten semerap. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan itu ya. Saya tidak tahu. Kila mongko ditakokno malih, undur, sampean eling-eling. Sampean eling-eling. Apa yang telah sampean lakukan? Sampean eling-eling, ono ta sing apik sing sampean lakoni? Yang telah sampean lakukan itu apakah tidak ada yang baik? Kala jawab tiang niki, ma'alam syai'an, kula ngapunten supe, kula gak ngerti apa-apa. Kula mboten semerap. Ghairu anni, hanya saja kuntu ana sapa ingsun iku ubayyu, pernah melakukan transaksi annas ambek menungso fid dunya ing donya. Saya tidak ingat sama sekali, kecuali pernah saya melakukan transaksi jual beli dengan seseorang di dunia. Kemudian setelah transaksi niki selesai,
orangnya itu tidak bisa membayar, tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggungannya. Fa'anzuru mongko ngekei toleransi sapa ingsun al-musira, ya sampai ketika dia itu dimudahkan, mendapatkan kemudahan sampai iso bayar. Wa atajawazu lan bebasno sapa ingsun lan nyepuro sapa ingsun anil muksiri saking wong sing kangelan. Kula sing rek transaksi masih yo wonge niku lho nggih gampang, tetep tak kei toleransi waktu. Gak kaku, tidak harus hari ini, tetap walaupun dia punya, saya beri toleransi waktu, saya beri perpanjangan masa untuk menyelesaikan. Tapi ketika dia tidak bisa membayar malah tak sepuro, tak bebas no. Fa'adkhalahu Allahul jannah, maka dengan itu orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi ini sing cerita Kanjeng Nabi dhewe menceritakan tentang kejadian pada umat sebelum kita, pada zaman Bani Israel dulu nggih, yang ketika ada orang yang ingin dicabut oleh malaikat rohnya, ya setelah itu ditanya tentang kebaikan yang pernah dilakukan, ya, dan dia gak ngerti, wis gak tahu nglakoni api, ya. Hanya saja jadi di dalam bertransaksi, kebetulan dia itu jual beli nggih, di dalam bertransaksi niku dia tidak kaku. Jadi walaupun kepada orang-orang yang punya tetap diberikan toleransi waktu, diberikan tidak harus diselesaikan waktu itu, dan bahkan kepada orang-orang yang tidak bisa membayar pun dia membebaskan nggih. Dan karena inilah akhirnya Gusti Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Terus niki hadirin, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi betapa memberikan kemudahan kepada orang itu, ini adalah merupakan salah satu sebab Allah di akhirat nanti menyelamatkan dan Allah memasukkan ia ke dalam surga. Hadirin, kemudian sekarang kita menginjak ke bab yang berikutnya, babun fi dhammil muksi, satu bab yang menerangkan tentang kehinaan orang-orang yang malak niku memberikan target niku napa biasanya ngompas ya, atau napa sih, malak niki mengambil harta orang lain dengan paksa. Niku malak, jadi niku termasuk sesuatu yang hina, termasuk sesuatu yang dilarang. Akhraja ngetokake sapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wal Hakim lan Imam Hakim, an Uqbah bin Amir. Qala dawu sapa Uqbah bin Amir, sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kang dawu sapa Kanjeng Nabi, la yadkhulu, ora bakal melbu, ora melbu al jannata ing swarga sapa sahibu muksin, wong sing nglakoni malak, wong sing narjet. Jadi wong sing mengambil harta orang lain dengan paksa ya. Kadang-kadang berdalih keamanan, rek gak ngekei kon gak iso dodol kene, atau mungkin dengan cara-cara lain yang jelas orang itu usaha dodolan tapi ono setore di luar di luar transaksi yang dilakukan sebagai dalih keamanan, dalih opo dan lain sebagainya, yang jelas ono bayari ben wulan piro atau setiap hari berapa ya. Jadi itu adalah nopo narjet nggih, istilahnya koyo membayar di luar ketentuan nggih. Wa Ahmad lan Imam Ahmad, wa Tabrani lan Imam Tabrani, an Abil Khair qala
Arada Musallamah bin Mukhlid, ya. Jadi pernah Musallamah bin Mukhlid niki datang, wa kana amiron ala Misra, dan dia itu sebagai penguasa, sebagai pejabat di Mesir, ala Ruwaifi ibnu Thabit, kepada Ruwaifi bin Thabit, ya. An yuwaliyahul usyur, untuk membayar 1/10 kepada Ruwaifi bin Thabit ini. Jadi dia harus setor 10% dari hasil usahanya kepada penguasa. Saat niki kadang-kadang wonten nopo, karena jadi pejabat kadang-kadang ono bantuan untuk pembangunan niki wis dipotong 10%. Karena dalih bantuan ini datang turun ini karena usaha dari pejabat itu, sehingga wis dipotong 10%. Padahal gak melok bangun, gak melok mengerjakan, ya. Akhirnya uang yang menjadi milik yang mengerjakan ini, proyeknya ini diambil, dan padahal itu bukan haknya, 10%. Lah ini dilakukan oleh Musallamah bin Mukhlid yang waktu itu jadi pejabat di Mesir, ya. Dia narjet, dia meminta 1/10 dari hasil seorang yang bekerja di Mesir itu, yang bisa saja ini bukan orang Mesir atau orang luar, kemudian usaha di situ, dan dia harus setor dari hasilnya kepada Musallamah yang dia sebagai pejabat. Faqala, mongko matur sapa Ruwaifi, inni sak temene ingsun iku sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna sahibal muksi, sak temene wong sing malak, wong sing narjet, wong sing meres, iku finnar, ing dalem neraka. Kanjeng Nabi dawuh, dadi wong sing melakukan perbuatan seperti itu, dia mengambil harta orang lain dengan paksa, ya. Narjet rek gak bayar, gak oleh usaha di situ, rek gak bayar, tidak boleh jualan di situ, padahal itu bukan lahannya, dengan dalih keamanan, dengan dalih apa, ya. Maka orang yang seperti itu sama dengan makan harta orang lain, ya, mengambil harta orang lain, mencuri harta orang lain, dan krono dia telah mengambil hak orang lain itulah sehingga wong-wong sing seperti ini itu, kata Nabi, finnar. Jadi di akhirat nanti ya jelas dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa Ahmad, lan hadis riwayat Imam Ahmad, wa Banu Abdul Hakam an Malik bin Atahiyah qala sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dawuh sapa Nabi, idza laqaitum, tatkalane ketemu sapa sira kabeh, asyiron, ing wong kang malak, ing wong kang narjet, ing wong kang ngompas, faktulu patenono. Itu Nabi pernah mengatakan seperti itu karena betapa merugikan orang itu. Wis usaha cek angele nggih, ndolek kaya niku cek angele, kemudian dia harus masih menyetorkan sebagiannya kepada orang yang memang tidak memiliki nopo kapasitas, orang yang tidak berbuat apapun, ya, di dalam usahanya itu. Jadi salawis gak pati payu sik kudu bayar kepada keamanan, kepada siapa yang berdalih seperti itu, nggih. Terus hadirin, inilah jadi nopo larangan, nggih, kita berbuat seperti itu. Dan praktek sekarang ini banyak sekali tipe-tipe, model-model orang yang berdalih keamanan, orang yang berdalih memiliki wewenang dan lain sebagainya, kemudian yang melakukan perbuatan seperti itu. Hadirin, niki ya masih banyak yang kita perdalam lagi tentang model-model seperti ini yang sekarang ini mungkin banyak sekali terjadi, sehingga kita semakin paham.
hadirin perlu menyampaikan pengumuman nggih tentang kegiatan NU MWC Wonocolo yang hari Senin besok niki tanggal 27 niki mengadakan sholawat Wonocolo bersolawat di Jatim Expo nggih dalam rangka memperingati 1 abad NU nggih. Hadirin kita diundang untuk datang ke sana untuk ikut membaca sholawat ndolek barokah sholawat saking para kiai, para habaib. Niki penting banget kangge kita sedaya. Sebab ingkang dipun sampaikan dening Habib Lutfi bin Yahya nggih, termasuk yang difirmankan oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah itu tidak akan pernah menghancurkan, memberikan bencana kepada manusia, menghukum manusia wa anta fihim selama Kanjeng Nabi itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi selama Kanjeng Nabi niki tasik gesang dunya niki aman. Lah krana sakniki Kanjeng Nabi pun mboten enten sing ngamanno dunya niki nggih sholawat ngoten nggih. Selama kita niki maca sholawat, ahli maca sholawat, semakin sering maca sholawat, insyaallah dunya niki aman nggih. Kita niki oleh barokah, kita niki digampangno sedaya urusan kita karena memang sholawat niki menjadi sebab Gusti Allah nyelametno menungso niki nggih krana Kanjeng Nabi nggih. Keranten menika hadirin niki undangan saking NU MWC Wonocolo, monggo hari Senin besok nggih teng Jatim Expo niki wonten acara Wonocolo bersolawat yang dihadiri para kiai-kiai nggih. Monggo kita saged rawuh teng mriku keranten cedhek nggih teng Jatim Expo nggih. Dadi ngriko kiambek-kiambek nggih, mboten ati rombongan ngoten nggih. Wis pokoke kita ngriko kiambek-kiambek nderekaken sholawat bersama ndolek barokah lan ndolek keselamatan krana barokai sholawat, barokai Kanjeng Nabi nggih. Niki sekedar informasi dan pengumuman saking kula. Hadirin, inilah ingkang saged kula aturaken di pertemuan injang menika. Mugi-mugi kita selalu pinaringan sehat. Mugi-mugi kita dipun paringi ilmu yang manfaat. Mugi-mugi kita digampang lan dientengno nambahi kesaenan-kesaenan lan ibadah kita ngantos akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin.